Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Waliul Ilmi dengan NIM 2021 Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Alia Kuningan. Di sini saya akan menjawab soal ulangan akhir semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Agus Jamur MPD. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja lanjut ke video pembahasannya. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Jadi, dinasti Umayyah ini merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin. Nah, nama dinasti ini diambil dari Umayyah bin Abd Syams atau Muawiyah bin Abu Sufyan alias Muawiyah I. Nah, Muawiyah I ini adalah seorang sahabat dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi khalifah dan memimpin pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Jadi secara garis besar, era kekhalifahan Umayyah terbagi atas dua periode utama, yakni tahun 661 sampai 750 Masehi yang berpusat di Damaskus atau kini menjadi ibu kota Suriah. Dan periode kedua tahun 756 sampai 1031 Masehi yang berpusat di Cordoba atau sekarang lebih dikenal Spanyol. Jadi berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa Perang Tahkim atau Perang Siffin. Nah, apa sih Perang Siffin itu? Jadi Perang Siffin adalah perang saudara antara kubu Muawiyah I dengan Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah keempat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Perang Siffin ini terjadi usai kematian khalifah ketiga, yakni Utsman bin Affan, pada tanggal 17 Juni yang membuka peluang bagi Ali bin Abi Thalib atau menantu dari Nabi Muhammad SAW untuk memimpin setelah Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 29 Januari. Nah, kepemimpinan ini dilanjutkan oleh Hasan. Hasan ini siapa? Hasan adalah putranya Ali dan cucunya Nabi Muhammad SAW. Selama beberapa bulan dan kemudian Hasan pun melepaskan jabatannya. Menurut saya yang ketahui, alasan Hasan melepas jabatannya ini adalah karena penduduk Kufah tidak mendukungnya, seperti sikap mereka terhadap ayahnya. Setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini mundur, Muawiyah I tampil sebagai pemimpin, meskipun diwarnai dengan berbagai polemik di antara umat Islam sendiri. Dan disinilah sejarah dinasti Umayyah dimulai. Ada 3 kemajuan pada masa dinasti Umayyah ini. Yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan. Nah, di dalam bidang pendidikan ini, dinasti Umayyah berhasil mendirikan banyak lembaga seperti pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan pada masa ini juga dibangun masjid dalam usahanya mengembangkan ilmu agama Islam, sastra, dan filsafat. Dan yang kedua yaitu dalam bidang administrasi. Nah, dalam bidang administrasi ini, dinasti Umayyah berhasil membentuk suatu pembentukan departemen atau yang disebut Diwan, yang tugasnya yaitu membantu pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu perluasan wilayah Islam. Pada dinasti Umayyah, Islam berhasil menaklukkan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Romawi dan Bizantium. Dan pada masa ini, Islam pun berhasil memperluas kekuasaannya ke negara-negara di Afrika dan Asia, bahkan sampai ke Eropa. Dan yang kedua yaitu, kedua bagian pertama ini, bagaimana sejarah awal mula munculnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini merupakan atau didirikan oleh Abu Abbas As-Sofa, dan kekuasaannya ini berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu dari tahun 750 Hijriah sampai 1258 Hijriah, atau kurang lebih selama 508 tahun. Dan pada masa ini, pemerintahannya diterapkan pola yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Dan selama masa kekhalifahannya, sejarah ilmu pengetahuan berkembang pesat. Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah ini
mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang, khususnya yaitu di bidang ilmu pengetahuan. Dan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah ini melenggangkan kekuasaannya sampai 5 abad di kawasan Timur Tengah. Serta ilmu pengetahuan Islam berkembang pesat, yaitu puncaknya pada pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid yang terjadi pada tahun 786 sampai 809 Hijriah, dan Khalifah Al-Ma'mun ar-Rasyid yang terjadi pada tahun 813 sampai 833 Hijriah. Dan yang nomor 2 bagian 3 ini ulama-ulama yang lahir pada masa dinasti Abbasiyah ini ada 5. Yang pertama yaitu Ibnu Sina, yang kedua yaitu Al-Khawarizmi, yang ketiga yaitu Al-Farabi, yang keempat yaitu Imam Bukhari, dan yang kelima yaitu Imam Muslim. Adapun karya-karyanya, karya Ibnu Sina ini adalah Al-Kanun fi Tib, dan karya Al-Khawarizmi yaitu Kitab Ikhtisar fi Hisab Al-Jabar Al-Muqabala, dan karya Al-Farabi adalah Al-Madinah Al-Fadila. Sedangkan karya Imam Bukhari yaitu Sahih Bukhari, dan yang terakhir itu karya Imam Muslim adalah Sahih Muslim. Jadi ada 3 faktor yang menyebabkan keruntuhan dinasti Abbasiyah ini. Yang pertama yaitu lepasnya wilayah-wilayah kekuasaan. Jadi wilayah dinasti Abbasiyah ini sangat luas ya, meliputi wilayah yang membentang dari Tunisia di Afrika, Mesir, Syria, Palestina, Arab, Irak, dan lembah sungai Indus yang berada di Pakistan dan India Barat. Nah, wilayah ini dipercayakan kepada Amir atau yang biasa disebut gubernur yang otonom. Perlahan para gubernur ini membentuk dinasti sendiri dan mewariskan kekuasaannya kepada keturunannya. Akibatnya, perlahan kekuasaan dinasti Abbasiyah ini melemah dan hanya menjadi simbol saja. Sedangkan faktor yang kedua yaitu konflik antara bangsa suku Turki, Persia, dan Arab. Pertentangan ini terjadi yaitu dalam peristiwa anarki di Samara yang terjadi pada tahun 861 sampai 870 Masehi, yaitu perebutan kekuasaan antara Al-Mu'taz yang merupakan dukungan pasukan Turki yang berbasis di Samara, lalu melawan Al-Mu'tasin yang merupakan dukungan dari bangsa Arab dan Persia yang berbasis di Baghdad. Nah, perebutan ini akhirnya dimenangkan oleh Al-Mu'taz. Dan faktor yang ketiga yaitu serangan bangsa Mongol. Serangan ini terjadi pada tanggal 29 Januari sampai 10 Februari. Nah, bangsa Mongol ini yang dipimpin oleh Hulagu Khan berhasil melakukan serangan dan penaklukan kota Baghdad yang merupakan tempat kekuasaan dinasti Abbasiyah ya. Dan serangan ini disebabkan karena Mongol berniat untuk memperluas kekuasaannya ke Mesopotamia atau Irak yang sebelumnya telah menguasai Iran dan Asia Tengah. Sejarah singkat berdirinya dan runtuhnya dinasti Utsmani di Turki. Jadi kata Utsmani ini diambil dari pendiri pertama dinasti ini, yaitu Utsman bin Artughul bin Sulaiman Shah. Dan pendiri Daulah Utsmani ini pada umumnya itu berasal dari suku Qai dan keturunan Oghuz. Dan dinasti Umayyah ini merupakan keturunan dari kabilah Turkmania yang mendiami Kurdistan pada abad ke-13. Adapun profesi awal mereka yaitu seorang penggembala. Lalu perkembangan peradaban Islam ini pada masa Utsmani di Turki berkuasa selama hampir 7 abad atau pada tahun 1299 sampai 1924 Masehi. Dan pada dinasti Utsmani ini dibangunlah peradaban-peradaban yang maju di berbagai bidangnya, yaitu bidang pemerintahan, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang ketiga itu bidang agama. Lalu setelah Sultan Sulaiman Al-Kanuni wafat atau pada tahun 1566 Masehi,
kerajaan Turki Utsmani ini mulai memasuki fase kemunduran. Perlahan tapi pasti, kejayaan Turki Utsmani ini mulai memudar. Karena para pemimpin yang menggantikannya ini tidak mempunyai kemampuan yang cukup dan memadai untuk mengisi permasalahan yang timbul. Contohnya yaitu pemberontakan-pemberontakan di wilayah kekuasaannya dan bangsa-bangsa Eropa yang mulai mengalami kemajuan yang pesat. Hingga akhirnya di akhir Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1942 Hijriah, yang dimotori oleh karena Atatürk, kerajaan Turki Utsmani ini berubah menjadi Republik Turki. Nah, maka dengan demikian berakhirlah kerajaan Islam yang berkuasa selama 6 abad ini. Adapun faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani ini mengalami kemunduran yaitu ada 6. Di antaranya yaitu luasnya kekuasaan Utsmani, yang kedua itu pemberontakan Jenisari, yang ketiga itu adanya penguasaan yang tidak cakap, yang keempat yaitu merosotnya perekonomian negara akibat sejumlah peperangan tadi. Nah, di mana sebagian peperangan tersebut pihak Turki mengalami kekalahan. Dan yang keempat yaitu terjadinya stagnasi di bidang ilmu dan teknologi. Dan yang kelima yaitu tumbuhnya gerakan nasionalisme. Jadi ada 3 teori dan proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Pada teori tersebut, Islam masuk ke Nusantara dan dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India, yaitu melalui para pedagang Muslim yang datang ke Nusantara lewat jalur perdagangan di Selat Malaka. Lalu masuknya Islam dari Gujarat dikembangkan oleh Soekroij dari Belanda. Ia berpendapat jika Islam masuk ke Nusantara bukan dari Arab tapi dari Gujarat. Teori yang kedua yaitu teori Persia. Jadi pada teori ini, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 yang berasal dari Persia. Nah, dalam teori ini juga diungkapkan adanya kesamaan budaya yang dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat Islam Nusantara dengan Persia. Dan yang ketiga, teori Mekah. Di dalam teori ini terjadi pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera, yang pada waktu itu sudah ada perkampungan Islam. Hal ini pun didukung dengan adanya jalur perdagangan yang bersifat internasional. Bahkan menurut berita dari Cina pada zaman dinasti Tang pada tahun 674 Masehi, jika orang-orang Arab ini sudah mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera dan masuknya Islam ke Nusantara terjadi sebelum abad ke-7 Masehi dan kemudian berperan besar terhadap proses penyebaran selanjutnya. Dan nomor 5 yaitu, jadi ada 7 keunikan proses islamisasi di Indonesia dan tidak ada mungkin di negara-negara lain. Yang pertama yaitu melalui perdagangan, yang kedua itu melalui perkawinan, yang ketiga yaitu melalui pendidikan dan dakwah, yang keempat yaitu melalui dakwah, yang kelima yaitu melalui seni budaya, yang keenam yaitu melalui tasawuf, dan yang ketujuh yaitu melalui politik. Mungkin cukup sekian video pembahasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.